Oke, dan asuransi ini materi terakhirku ya. Kayak finance apa sesuai hitung-hitungan. Soalnya minta tambahan 10 menit lah. Ya paling 5 menit lagi. Ini soal asuransi ini adalah ya semua orang yang belajar sama harus belajar dari ini dulu lah. Warren Buffett pasti dari fundamental dulu. Kenapa aku kasih Warren Buffett kita bahas dulu sebentar, aku percepat ya. Jadi aku tadi udah bilang ke teman-teman, financial industry itu cara kerjanya mirip-mirip. Masuk, kelola, keluar. Nah kalau di asuransi itu masuk di premi. Misalnya di Indonesia tuh asuransi cuma dua jenis ya teman-teman ya. Asuransi jiwa dan asuransi umum. Umum itu adalah asuransi dan lain-lain. Kayak asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, kecelakaan itu masuk asuransi umum. Nah kalau asuransi jiwa intinya kalau kalian bayar berapa ketika kalian meninggal di masa premi tersebut ketika kalian bayar kan dapatkan uang tertentu, misalnya kan per bulan bayar 100.000, terus ketika kalian bayar 100.000 tiba-tiba kan mati atau ada meninggal, dikasih satu miliar misalnya kayak gitu. Nah itu yang disebut premi, kan bayar premi. Pokoknya industri asuransi itu cara untungnya adalah duit premi yang masuk harus lebih banyak daripada duit yang keluar. Intinya gitu aja. Misalnya masuk 100, yang diklaim cuma 95, berarti dapat untung goceng 5. Intinya begitu. Tapi kan orang dari 100 ke 95 ini kan nggak langsung ya teman-teman. Ada masa jedanya kan. Nah masa jeda itu yang disebut float. Biasanya float ini diinvestasikan teman-teman. Ini yang aku pernah sempat nge-tweet, kenapa pasar saham itu akan terus-terusan naik. Karena floatnya asuransi itu semakin besar teman-teman. Dia kan naruh berapa persen, misalnya kayak di peraturannya OJK kalau nggak salah 20% di saham, maksimal 20% di saham, terus berapa persen di obligasi, ada aturan-aturan aku lupa detailnya. Tapi itu yang akan membuat pasar saham tuh naik terus. Kenapa? Karena big funds ini, orang yang punya duit banyak termasuk perusahaan asuransi itu akan masuk. Nah termasuk tadi MSCI ini, kalau udah masuk MSCI itu isunya udah bukan masuk di harga berapa atau masuk FTSE, ini isunya udah bukan gue masuk di harga 25.000, bukan. Bagi big funds ini bukan masalah masuk di harga berapa, tapi gue masih bisa dapat barangnya atau enggak. Karena MSCI ini kan sama indeks ya teman-teman. Sama aku pernah ngobrol sama temanku yang investment manager di perusahaan asuransi, dia juga ngikutin indeks, misalnya apa LQ45 gitu. LQ45 itu artinya saham paling liquid diperjualbelikan di bursa efek. Ya udah ditaruh, ikutin aja. Kalau udah masuk LQ45 mau nggak mau dia harus beli. Isunya udah bukan masuk di harga berapa tadi, tapi harus punya. Kalian harus menyesuaikan dengan harga saham itu gitu. Sama kayak saham Goto aja aku sebut aja ya. Saham Goto itu selama dia masuk LQ45 ya funds akan tetap masuk, meskipun orang suka bilang saham gocap, tapi pertanyaannya bukan masuk di harga berapa, pertanyaannya gue harus bisa dapat gitu, karena dia harus di copy, indeksnya tuh harus di copy. Istilahnya kalau di indeks ada saham A, B, C, D, E sampai 10, ya 10 harus di copy. Sama kayak MSCI juga begitu, 10 saham terbesar di Indonesia harus di copy. Nah, masalahnya tadi kan barangnya cuma 3%, diperebutkan naik gitu, harganya naik. Nah Warren Buffett itu menggunakan float ini untuk beli perusahaan lagi teman-teman. Sebelum diklaim kan ada uang tertentu berapa tuh. Nah duit float ini sebelum diklaim, duit asuransi sebelum diklaim itulah yang dipakai sama Warren Buffett buat beli perusahaan lain teman-teman, kayak Coca-Cola gitu-gitu, Candy, macam-macam lah. Aku nggak tahu sih Bank of America gimana ya. Tapi kan Warren Buffett itu kan perusahaan Berkshire Hathaway-nya kan adalah perusahaan yang membeli perusahaan. Nah dia beli perusahaan itu nyari uangnya dari floatnya ini. Makanya kalau kalian lihat Berkshire Hathaway itu punya 11 perusahaan asuransi teman-teman. Itu dari semua portofolionya Berkshire Hathaway dia paling banyak tuh perusahaan asuransi. Ada 11. Nomor 2 kalau nggak salah infrastruktur ada 10. Nah karena itu dia bilang ya asuransi kan mending gue minjem dari float gue, itu peluru gue buat beli saham lain gitu. Nah itu senjatanya kungfu-kungfunya Warren Buffett. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak yang kungfu-kungfunya, kalau mana yang kungfu-kungfunya pakai float ya. Tapi aku nggak tahu, kayaknya kan industri asuransi di Indonesia belum sebagus itu ya, karena ya makanya orang-orang kaya doang. Itu pun orang kaya kadang-kadang kantornya juga dibayarin gitu, jadi ya makin nggak pakai lagi gitu. Nah itu kayak gitu. Nah ini adalah topik terakhirku soal krisis 2008 teman-teman ya. Ini materi terakhir, sorry banget kelewatan dikit, kelewatan banyak sih lebih tepatnya, sampai 50 ya. Jadi intinya aku sangat merekomendasikan kan untuk mempelajari krisis finansial 2008 ya. Ini sangat bagus kan, jadi akan mengerti apa itu pasar modal, apa itu bank, apa itu bank sentral, apa itu asuransi. Itu di 2008 ini lengkap banget ya. Kemarin ada ngasih aku juga link soal Khan Academy ya, dengan bahas soal 2008, dan I think aku belum nonton sih, tapi kayaknya akan aku pelajari di sini. Jadi krisis 2008 itu penyebabnya gimana sih? Ini aku udah bikin timeline versi mudahnya, meskipun sebenarnya lebih detail ya, tapi aku bikin versi lebih mudahnya. Jadi krisis 2008 tuh kayak gini ya, yang kejadian tuh kayak gini. Jadi tahun 99 teman-teman, atau 2000-an awal, 2000-an, saham-saham perusahaan teknologi itu naik banget teman-teman. Tapi karena terlalu naik, tadi inget ya, intrinsic value-nya udah di atas dari, market value-nya udah di atas intrinsic value, maka dijual, drop. Waktu itu saham, jadi kalau di Amerika itu bursa sahamnya ada dua ya teman-teman. Ada New York Stock Exchange, ada namanya Nasdaq. Kalau saham-saham teknologi itu bisa di Nasdaq ya. Nah saham di Nasdaq tuh turun sampai 75%. Krisis ekonomi tuh, di tahun gara-gara bubble ekonomi ini. Nah ketika krisis ekonomi, apa yang The Fed lakukan? The Fed menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga turun, artinya apa? Minjem kredit jadi murah.
artinya orang minjem kredit, ekonomi naik lagi, naik. Tapi implikasi teman-teman kalau suku bunga rendah, biasanya obligasi dan deposito itu rendah juga teman-teman. Misalnya The Fed bilang suku bunga 1%, tapi deposito tuh kayak cuma 2%, 3%, obligasi juga 3%, itu nggak enak gitu. Orang kaya pengen yang aman, tapi nggak sekecil itu juga gitu. Akhirnya para investment banker ini bikin ide gimana caranya membuat instrumen investasi yang aman tapi returnnya lumayan lah. Akhirnya dibuatnya yang namanya mortgage backed security ini. Intinya ini adalah KPR yang disekuritisasi. Jadi sekuritisasi adalah membuat segala hal yang ada pendapatan dijadikan aset investasi. Contohnya gimana? Misalnya ada bank nerbitin 1000, ngasih 10.000 KPR. Kan ini bank harus nunggu 15 tahun kan? Akhirnya bank bilang, daripada gue nunggu 15 tahun, mending gue sekuritisasi, gue jual ke investment bank, IB pecah menjadi yang namanya MBS. Masyarakat beli, kita beli di sini. Jadi masyarakat itu membeli piutang 10.000 KPR ini. Itu disebut sekuritisasi. Future cash flow ditarik ke depan gitu lah. Itu Garuda juga pernah melakukan itu seingatku ya. Jadi pendapatan dia dalam 5 tahun tarik ke depan, kan beli pendapatan dia untuk 5 tahun ke depan. Dan ada namanya CDO juga, tapi terlalu kompleks lah CDO. Jadi MBS itu intinya beli piutang KPR lah. Dan bank ya udah kayak akhirnya terjadi moral hazard teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ini kan banyak jual putus nih. Bank nerbitin 10.000 KPR, full 10.000 dijual ke investment bank. Investment bank nge-sekuritisasi menjadikan aset, bernama MBS diputus juga, jual putus. Diputus ke retail. Artinya bank dapat duit dari IB karena udah dibeli, IB dapat duit dari nge-retailin MBS ini, sekuritisasi MBS. Yang berarti sisa di retail. Nah, permintaan terhadap MBS itu sangat tinggi teman-teman. Karena saat itu ratingnya memang tinggi banget. Triple A, itu artinya bagus banget lah. Setara dengan obligasi pemerintah. Tapi karena permintaan tinggi, akhirnya ada moral hazard, semua orang dikasih KPR. Supaya apa? Supaya 10.000 KPR selanjutnya gue sekuritisasi lagi jadi MBS, jual lepas. Akhirnya semua orang yang gak punya kemampuan yang bagus pun dikasih KPR juga. Maka jadi namanya subprime mortgage ini. Ini adalah KPR dengan kualitas rendah bisa dibilang. Nah, tapi ada beberapa orang yang melihat sebenarnya value dari MBS ini nggak sesuai dengan kata orang ini triple A, tapi ini omong kosong gitu lah. Sebenarnya harga aslinya nggak triple A. Kalau dia triple A harusnya dihargai, kalau dia triple B misalnya, itu harusnya lebih jelek lagi. Tapi karena triple A, semua orang bilang triple A, ada sebagian orang yang membeli yang namanya CDS ini, credit default swap. Intinya credit default swap adalah misalnya gini, ini harga obligasi 100, dia beli CDS, dia bilang kalau harga turun ke 20, lu harus tambah ke gue dapat 80 ya, supaya harganya sesuai sama ini. Jadi itu namanya transaksi derivatif ya. Dia transaksi yang turunan dari mortgage backed security-nya, transaksi turunan lah. Tapi CDS ini nggak harus punya MBS ya teman-teman. Jadi kan cuma bertaruh aja gitu. Kalian tiap bulan bayar premi, kemudian ketika harga asetnya turun, kan dikembalikan sesuai ini. Ya kan misal bayar 1.000 satu berapa bulan, tiba-tiba harganya asetnya drop, kan dikasih 80. Nah kan untung kan cuma bayar 10, dapat 80. Itu CDS. Nah, itu di perusahaan asuransi teman-teman. Ya intinya harganya semua saham turun, terjadilah global financial crisis, chaos, semua perusahaan banyak bank-bank dan di bailout, dibayarin sama pemerintah biar nggak bangkrut. Yang pertama di bailout itu ini. Nah, sorry, ini buru-buru teman-teman, karena susah dikit lagi diskusi. Akhirnya yang pertama kali di bailout, Freddie Mac dan Fannie Mae, itu kayak kalau di Indonesia kayak SMF, Sarana Multimedia Infrastructure, kan pelajari SMF itu apa. Kemudian karena bank-bank punya exposure yang sama yang sangat besar terhadap MBS ini, ketika harganya drop, kamu punya duit, punya MBS harganya 100 awalnya, karena drop semua jadi sisa 20, ya kamu rugi bandar 80 kan. Akhirnya bank-bank yang punya exposure tinggi pada rugi bandar semua, mau collapse. Akhirnya beberapa bank tuh diakuisisi tuh, kayak JP Morgan nyelamatin Bernstein, Lehman Brothers tuh nggak ada yang nyelamatin ya. BOFA, Bank of America itu ngakuisisi Merrill Lynch, ini banknya Warren Buffett ya, supaya nggak collapse gue belilah istilahnya. Nah, tapi pertanyaannya, ini kan yang nge-bailout tuh, kan lihat kan yang nge-bailout ini kan ini ya swasta ya. Jadi Bank JP Morgan ngakuisisi Bank Bernstein, terus Bank of America ngakuisisi Merrill Lynch swasta gitu. Meskipun JP Morgan itu dibantu sama The Fed juga ya. Lehman Brothers itu nggak dibantu. Pertanyaannya kenapa nggak dibantu gitu? Kenapa nggak dibantu sama pemerintah? Nggak di bailout. Yang di bailout malah Fannie Mae dan Freddie Mac. Kalau itu sih wajar ya, pasti di bailout ya. Tapi yang bank itu nggak di bailout sama pemerintah. Yang di bailout itu artinya dia teman-teman ya, dikasih duit biar diselamatin gitu. Nah yang di bailout itu perusahaan asuransi namanya IG, American International Group. Ini perusahaan asuransi terbesar di dunia ya. Karena teman-teman dia punya exposure yang tinggi terhadap CDS ini. Ketika harganya CDS turun, bank kan banyak investasi ke CDS juga tuh. Akhirnya begitu turun semua, dia harus nalangin banyak banget. Tapi kalau dia nggak bisa nalangin, berarti bank rugi. Ketika bank rugi, masyarakat rugi. Makanya kalau lihat di gambar sini, kenapa akhirnya IG yang ditalangin? Karena jangan sampai kalau IG bubar, dan Merrill Lynch kena, UBS kena, Deutsche Bank kena, Societe Generale kena, Goldman Sachs kena, JP Morgan kena. Makanya yang di bailout sama The Fed dan
Kementerian Keuangan lagi Kemenkeu-nya itu adalah IG-nya. Karena IG ini megang banyak CDS dari bank-bank ini. Kalau bank ini sampai nggak bisa mendapatkan CDS-nya, terungkap semua, maka ini kan bank-bank raksasa semua teman-teman. Kalau di bank pada kolaps, dunia bubar juga gitu. Ya kurang lebih kayak gitu kebijakan yang dipakai. Kenapa akhirnya IG yang di bail out. Kemudian ini ada TAP, tapi ini akan pelajari aja. Ini kebijakan lainnya yang bisa dipelajari. Intinya ini, tadi kan aku bilang ya, ekonomi modern itu kan bangun dari sistem kredit. Nah, sistem kredit itu kalau bank sampai nggak mau ngasih kredit, maka ekonomi modern bisa kolaps lah bisa dibilang. Nah, makanya dikasih ntar duit sama model TARP ini, intinya Kementerian Keuangan ngasih duit ke bank supaya ngasih kredit lah, supaya nggak nahan duit gitu. Nah, ini adalah kita tahu pentingnya krisis 2008, dan supaya kalian tahu kenapa asuransi yang di bail out, capital market yang bikin chaos, bank yang mau mati, tapi yang di bail out asuransi gitu. Hanya aku sampai rekomendasikan 4 film yang tentang 2008, aku juga belajar dari sini. Jadi perspektifnya beda-beda teman-teman ya. Inside Jobs ini perspektif jurnalis, mungkin teman-teman jurnalis bisa nonton ini. Apa yang terjadi di 2008? Kalau Too Big to Fail, perspektifnya pemerintah. Margin Call, perspektifnya investment bank. Big Short ini perspektifnya spekulan tadi tuh yang ngebeli CDS. Jadi kan CDS itu dibeli nggak harus punya MBS-nya, kan nggak harus punya mortgage backed security, dia asuransi kerugian lah bisa dibilang. Nama Kill Bill ini yang diperankan sama Christian Bale ya. Ini seru banget sih. The Big Short ada Christian Bale, yang Gosling, Brad Pitt. Dia untung banyak karena dia tahu MBS bakal drop, dia beli CDS banyak gitu. Akhirnya dia untung gede lah. Gimana cara CDS-nya untung? Nah kan pelajari lebih sendiri ya. Tapi pada intinya kalau dia cuma beli satu per bulan $1 $1 juta, tiba-tiba harganya turun, harga MBS-nya turun dari 100 ke 20, maka pemegang CDS ini harga CDS-nya jadi naik gitu. Jadi Michael Burry jual itu CDS-nya. Michael Burry itu si Christian Bale ya. Nah, mungkin kita aja karena udah terlalu lama, sorry banget, mau main banyak.